Udah rutin ngejus, tapi kamu belum juga sembuh dari kanker. Mungkin kamu perlu denger ini sampai habis. Gak tau kenapa, setiap ngobrol dengan orang kanker atau caregiver kanker, aku tuh selalu excited dan selalu ngerasa kayak punya kesamaan perasaan. Jadi trip kemarin aku ke Bali hanya sekedar mendapat reward dari brand aja, tapi lebih dari itu. Banyak hal yang bisa diperbincangkan. Dari mulai kenapa stop makan daging, kenapa ngejus, dan suatu hari Michaels, owner dari Bravo yang juga pernah menjadi caregiver mamanya yang sakit kanker, nanya secara pribadi, kenapa kamu bisa punya penyakit kanker? Dan waktu itu aku jawab, ya mungkin begadang karena waktu itu masih baru punya bayi kan, atau mungkin juga karena COVID, karena kanker aku berhubungan dengan imun. Tapi super kaget waktu ditanya, bukan itu maksudnya, apakah kamu punya perasaan marah, kecewa, nggak bahagia dalam hidup, atau ada masalah yang mengganggumu? Oh wow, super kaget karena ada yang bisa bertanya seperti itu. Jujur, karena tahun 2019 akhir aku pernah ada di titik terendah hidupku. Ya memang aku nggak bisa ceritakan di sini ya kondisinya kayak gimana. Tapi waktu itu aku bener-bener depresi sampai aku ngerasa nggak bahagia dalam hidup. Dan ternyata masalah yang aku alami sama persis dengan masalah yang dialami mamanya Michaels. Masalah yang sama dan kondisi yang sama. Dan Michaels nanya, apa yang membuatmu bisa seperti sekarang? Aku sekarang melihat kamu sangat bahagia. Jawabannya simple tapi ngelakuinnya susah. Ya memaafkan bukan untuk orang lain, tapi untuk kebaikan diri sendiri. Kalau memaafkan masih begitu sulit, maka lepaskan hal yang membuat hidupmu tidak bahagia. Karena hidup cuma sekali. Baru tahu pas di Bali, ternyata Michaels adalah hipnoterapi. Jadi bisa sangat nyaman ngobrol sama Michaels. Ya intinya dari pembicaraan ini, kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi pada diri kita. Tapi kita bisa memilih respon kita. Kita bisa terus-menerus ngerasa khawatir, negatif, cemas, takut, kritis, dan getir. Atau kita memutuskan untuk bisa melihat kebaikan orang lain, memilih kebahagiaan, memberikan semangat, dan selalu menemukan sesuatu untuk disyukuri. Kayak burung kolibri yang tertarik pada hal-hal manis, sementara burung nasar menjelajahi bumi untuk mencari benda mati. Kita akan selalu menemukan apa yang kita cari. Mau menjadi yang mana? Percayalah, kita bisa melawan kecemasan dengan harapan. Kita bisa melawan rasa takut dengan memberikan kata-kata yang memberi kehidupan. Kita bisa menolak untuk hidup dalam ketakutan. Jadi, kita itu berharga dan kita berhak hidup dengan bahagia dan sehat. Yang mau ngobrol lebih dalam bisa DM aku ya.